Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini melanjutkan perkuliahan kita pendidikan Pancasila. Nah, kita sudah memasuki sesi-sesi terakhir dari perkuliahan kita karena nanti mungkin akan segera kita memasuki ujian ya. Oleh karena itu, maka untuk semakin ditingkatkan pemahamannya tentang materi-materi yang telah disampaikan dan telah diajarkan ya, mulai dari materi yang pertama sampai yang terakhir, tidak hanya untuk diketahui, untuk dibaca atau didengar atau dilihat, tapi juga harus dipahami dan ujungnya nanti tentu harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang kemiskinan ya. Jadi karena Pancasila ini dalam buku saya juga dikatakan bahwa aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus bisa mengaplikasikan Pancasila ini dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan bangsa, termasuk masalah kemiskinan ya. Kemiskinan ini tidak bisa dipungkiri, hampir semua negara ya ada penduduknya yang miskin, termasuk negara maju sendiri ya. Cuma dibedakan antara persentasenya, mungkin ada yang kecil, ada yang besar. Nah, di Indonesia masalah kemiskinan ini adalah salah satu contoh masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Banyak pengertian tentang kemiskinan ini ya, bahkan mempunyai ukuran-ukuran indikator, definisi tersendiri ya, antar berbagai lembaga juga berbeda, misalnya antara BPS, antara dinas sosial dan sebagainya. Tapi intinya ya, pengertian kemiskinan itu hampir sama, dimana pengertian kemiskinan atau sekelompok anggota masyarakat yang dikatakan miskin itu adalah mereka yang berada di bawah, yang dikatakan mereka yang berada di bawah kemiskinan itu apabila pendapatan dari anggota masyarakat itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ya, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Atau BPS juga memberikan definisi kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum dasar, kebutuhan dasar, yaitu meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Jadi definisinya hampir sama saja. Orang yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, atau dan tempat tinggal. Nah, jenis-jenis kemiskinan ini banyak sebenarnya ya. Ada yang disebut kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural. Nah, itu bisa saja terjadi keseluruhan, sebagian, atau salah satunya. Yang disebut dengan kemiskinan absolut itu yaitu memang pendapatannya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal tadi. Nah, kemiskinan relatif yaitu adalah akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Ini terjadi ya, akibat pembangunan tidak merata. Ada daerah-daerah yang kategori daerah miskin karena tidak tersentuh oleh pembangunan ya, atau juga bisa jadi pembangunan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya adalah kemiskinan kultural. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kemiskinan budaya yaitu ada yang malas ya, tidak ada upaya untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, yang menerima apa ada saja, apa adanya aja ya kehidupannya, tanpa berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Atau budaya yang malas ya, malas bekerja ya, mudah putus asa dan sebagainya. Kemudian ada juga jenis kemiskinan yang disebut dengan kemiskinan struktural. Nah, ini bisa jadi terjadi ya karena adanya struktur tingkatan-tingkatan sosial di dalam kehidupan masyarakat, sehingga hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat yang sebenarnya mereka bisa memperoleh sumber-sumber pendapatan yang ada di sekelilingnya, tapi karena adanya struktur sosial, tingkatan sosial, mereka dikuasai oleh
segelintir orang ya. Jadi kalau Bang Roma katakan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Nah itulah tentang kemiskinan. Nah hari ini kita membahas tentang Pancasila ya. Jadi bagaimana Pancasila itu dijadikan sebagai untuk mengatasi persoalan kemiskinan, terutama tentu di Indonesia ya. Nah ini apakah bisa nilai-nilai Pancasila atau kita aplikasikan Pancasila ini lantas mampu mengatasi kemiskinan di Indonesia? Nah kuncinya kita sebutkan adalah Pancasila bukan hanya untuk dihafal ya, untuk diketahui, tapi Pancasila harus diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dalam kehidupan keluarga, berbangsa dan bernegara. Itu kuncinya. Kalau kita sudah bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya, maka barulah Pancasila itu berwujud mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan bangsa yang muncul saat ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, Pancasila kan sudah ada 5 sila ya, 5 prinsip, 5 dasar ya, secara global akan mengarahkan kita bagaimana dalam berkehidupan ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini yang baik, mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan. Nah 5 sila tadi perlu juga kita ketahui bahwa sudah ada sebenarnya acuan pedoman bagaimana kita memahami untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan, yaitu kita harus mengetahui bahwa di dalam Pancasila itu sudah ada butir-butirnya. Jadi masing-masing sila itu sudah ada petunjuk pedoman tentang butir-butirnya. Ada 45 butir. Ya, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Masing-masing punya butir. Ya. Ada yang butirnya 10, ada yang butirnya 11, ada yang 7 dan sebagainya. Nah, kita juga selain memahami ya, menghayati 5 prinsip ya, 5 sila Pancasila, kita usahakan untuk tetap juga menghayati dan mengamalkan butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Nah, tanpa kita mengamalkan butir-butir atau hanya mengetahui 5 sila saja, tentu kita begitu mengaplikasikan akan terjadilah mungkin salah tafsir ya, tidak tahu mau berbuat apa ya, karena sila Pancasila itu kan masih secara universal ya, secara global ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa sih butir-butirnya yang bisa dipakai, diaplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, yang pertama kita coba dulu untuk melihat butir-butir Pancasila daripada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebenarnya ini ada 7 butir ya. 7 butir yang memberikan pedoman bagi kita bagaimana mengaplikasikan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dalam kehidupan kita, baik dalam pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana mengaplikasikannya? Kita lihatlah butir-butirnya. Jadi butir-butir itu dibuat bukan hanya untuk dibaca-baca aja, tapi diaplikasikan. Perlu pemahaman yang mendalam, ya, perlu menghayati, perlu mengaplikasikannya, mengimplementasikannya, menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, apa pula hubungannya antara sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dalam mengatasi persoalan kemiskinan Indonesia? Tentu saja bisa. Kalau kita memang betul-betul memahami sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa itu apa sih butir-butirnya, memberikan petunjuk kepada kita dalam mengatasi salah satu persoalan bangsa dalam bidang ekonomi, yaitu dalam salah satu masalah sosial, yaitu kemiskinan. Nah, ketuhanan Maha Esa itu telah memberikan banyak ya, ada 7 butir petunjuk kita untuk menjalankan sila yang pertama itu.
Nah, kita ambil beberapa saja karena ini adalah studi kasus ya tentang masalah sosial bidang ekonomi, yaitu kemiskinan di Indonesia. Saya angkat yang pertama, ada butir di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu yaitu percaya dan takwa. Ya, manusia Indonesia itu harus menjadi manusia yang bertakwa, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya masing-masing. Kita ingat ya, misalnya di dalam Islam, manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang punya keyakinan bahwa Tuhan Allah itu ya maha mengatur segalanya, ya, telah mengatur rezeki, umur manusia, jodoh manusia dan sebagainya. Dan di dalam agama Islam juga orang yang percaya, yang bertakwa kepada Allah, biasanya dia adalah orang-orang yang yakin berusaha. Dia yakin bahwa usahanya yang baik, yang benar, ya, yang halal itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya keyakinan kuat ini akan mampu mengatasi kesulitan di dalam diri dan keluarganya, apalagi masalah ekonomi, karena dia yakin apa yang dibuatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Tuhan. Ya, dia punya keyakinan setiap berusaha, tidak mudah putus asa, mencari sesuatu yang baik, berusaha dengan baik, berusaha dengan halal, ya, dengan jalan yang baik, selalu memberikan yang terbaik. Ya, apakah dia berdagang, berusaha, memberikan jasa dan sebagainya. Nah, ini kunci yang kuat sebenarnya dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Orang Indonesia harus orang yang memegang teguh agamanya, orang yang bertakwa, yang kuat iman, yang percaya bahwa usahanya tidak akan sia-sia untuk mencari kehidupannya, memperbaiki kehidupannya, keluar dari garis kemiskinan. Itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Kalau ini dijalankan oleh masyarakat kita, insya Allah ya persoalan kemiskinan itu bisa diatasi karena adanya tekad yang kuat dan keyakinan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya kita lihat lagi ada butir ya. Ini kita pilih saja yang kira-kira yang sebagai aplikasinya. Kemudian di dalam butir, nah, takwa dan percaya kita tadi itu di dalam butir Pancasila ini juga disebutkan dalam Ketuhanan Maha Esa ini. Yang kedua adalah dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, bahwa kita sebagai umat beragama ini juga harus mengembangkan selalu mengutamakan dasar-dasar kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Nah, kalau perilaku-perilaku ini kita kembangkan, ya, keadilan, keberadaban, ya, manusia dalam berusaha, berlaku jujur, bekerja, ya, apakah dia di pimpinan atau bawahan, ya, berusaha selalu adil dan beradab, artinya jujur, ya, adil. Itu kunci sukses suatu usaha, ya, keberhasilan suatu usaha, kemajuan suatu usaha, ya, keberhasilan orang untuk mengangkat taraf hidupnya kalau dia bisa berlaku seperti itu, baik dia bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain, atau memperkerjakan orang lain yang selalu memegang dasar-dasar kemanusiaan yang adil, beradab, ya, itu akan sangat membantu sekali, baik itu orang yang memiliki usaha maupun orang yang bekerja dengan pemilik usaha. Nah, itu akan memperbaiki kehidupan, taraf kehidupan yang bisa mengangkat juga garis kemiskinan. Selanjutnya yang butir yang ada di Ketuhanan Yang Maha Esa ini, ya, kita pilih yaitu bekerja sama antara pemeluk agama. Nah, ini apalagi, ya, kalau sudah ada kerjasama, apalagi antar pemeluk agama atau intra pemeluk agama, apalagi sesama pemeluk agama, apalagi dalam Islam misalnya, itu juga ada zakat, infak, sedekah, ya,
semuanya di samping membantu orang lain juga mendapatkan pahala ya, amal jariah itu ya, yang sampai nanti di akhirat akan menerima hasilnya. Nah, kalau ini bisa diberdayakan ya, terutama untuk masyarakat sekitar, di lingkungan orang, umat beragama sendiri ya, di lingkungannya ada orang-orang yang berkekurangan, orang di bawah garis kemiskinan, gunakanlah ya, kerjasamalah, terutama sesama pemeluk agama. Keluarkanlah zakatnya, infak, sedekah ya, sumbangan dan sebagainya untuk membantu orang-orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Itu banyak sekarang problemnya ya. Kita lihat banyak bantuan-bantuan gerobak untuk para pedagang-pedagang kecil, bantuan usaha uang ya, permodalan, tempat usaha dan sebagainya. Ini kalau dikembangkan ya, itu baru intra umat beragama, apalagi antar umat beragama ya, tanpa memandang agama, bisa saling membantu usaha dan sebagainya. Itu baru sila pertama. Sila kedua, manusia yang ada beradab itu ada 10 butir lagi yang bisa diterapkan ya. Kita ambil beberapa saja karena ini studi kasus masalah kemiskinan di Indonesia, yaitu memperlakukan manusia sesuai hakikat dan martabatnya. Ini sangat penting sebenarnya untuk mengangkat, memberantas kemiskinan ya. Apabila orang bekerja dengan orang lain atau memperkerjakan orang lain ya, selalu memperlakukan manusia itu sesuai hakikat dan martabatnya, berniat menaikkan hakikat martabat manusia, apakah itu dari upahnya, dari kerjanya ya, membuka lowongan kerjanya, memberikan kerja kepada orang lain. Nah, ini luar biasa akan mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Ada lagi persamaan hak, kewajiban dan derajat. Nah, ini ya, banyak juga kemiskinan muncul karena menganggap rendah derajat tertentu sehingga orang ya tidak dianggap sebagai manusia, dengan gaji yang rendah, kerja yang berat dan sebagainya. Enak saja memberhentikan orang ya, yang gara-gara bekerja dia mendapat musibah dan sebagainya. Ini suatu hal yang perlu dijaga untuk memperbaiki, mengatasi persoalan kemiskinan Indonesia. Kemudian ada lagi saling mencintai sama manusia, yaitu penting. Nah, kita bisa lihat bagaimana ada perusahaan-perusahaan yang sangat menghormati pegawainya, karyawannya ya, sama-sama berkembang, perusahaan berkembang, pegawainya juga makmur sejahtera. Nah, itu yang diinginkan oleh Pancasila sebenarnya ya. Tidak ada orang menjajah orang lain untuk mendapatkan keuntungannya. Kemudian tenggang rasa. Nah, ini juga bisa jadi antara sesama pedagang ya, barangkali ya, pedagang besar, pedagang kecil ya, saling merangkum lah, tidak saling menjatuhkan ya. Usaha bisa bermacam-macam ya, tidak iri, tidak dengki ya. Orang buat ini buat itu pula, akhirnya apa, sama-sama rugi, sama-sama miskin ya. Jadi ini yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan kita. Kemudian tidak semena-mena. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, apakah kita sebagai bos atau sebagai anak buah juga sering juga ya berlaku kasar dan sebagainya. Itu tidak diinginkan oleh Pancasila. Selanjutnya ya, mengangkat harkat ya, nilai-nilai kemanusiaan, kemudian sering melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini penting. Banyak ya bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang membantu mengatasi atau membantu orang-orang yang miskin ya. Membantu rumah, membangunkan rumah yang layak, membangunkan tempat yang layak ya, membantu sembako ya, membantu usahanya dan sebagainya. Jadi kerja-kerja kemanusiaan ini dikembangkan, itu sebenarnya bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia apabila orang-orang yang berduit ya, tanda kutip lah ya, pejabat dan sebagainya, punya sikap kedermawanan, suka membantu orang-orang kecil dan sebagainya. Baik, selanjutnya sila yang ketiga ya, itu ada 7 butir ya. Kita ambil berapa butir? Misalnya yaitu kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini kita sering lihat
Orang yang korupsi itu orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat banyak. Kalau ini dihayati, mungkin korupsi bisa hilang di Indonesia. Dan ini adalah salah satu faktor untuk mengatasi kemiskinan Indonesia. Selagi banyak korupsi, maka kemiskinan tidak akan teratasi di Indonesia. Ya, jadi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jangan korupsi, ya, mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Orang yang rela berkorban bangsa dan negara tidak akan mengambil keuntungan pribadi atau keuntungan golongannya. Ya, dia akan berusaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, masyarakat, mengatasi kemiskinan, semuanya ingin dia sejahtera masyarakatnya. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi dalam mengatasi kemiskinan ini kita tidak melihat lagi suku bangsanya apanya, ya. Sesama anak bangsa kita saling membantu meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pemerataan, ya, sehingga sama-sama sejahtera. Ya, tidak ada lagi perbedaan, ya, daerah kaya, daerah miskin, ya, desa kaya, desa miskin, sama-sama, ya, kita saling membantu pemerataan, keadilan dan kesejahteraan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Baik, di sila keempat, ya, sebenarnya ada 10 butir, tapi kita ambil beberapa saja yang sekiranya untuk studi kasus ini persoalan kemiskinan Indonesia, yaitu adanya kedudukan hak kewajiban yang sama antar warga negara. Nah ini, jadi warga di bawah garis kemiskinan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dia mendapatkan hak untuk dibantu, gitu. Dan dia juga punya kewajiban untuk membangun negara ini. Jadi mereka mempunyai hak, ya, di bawah garis kemiskinan itu mendapatkan bantuan dan semua itu harus sampai, sehingga mengatasi berbagai persoalan ini apabila mereka mendapatkan haknya, dan mereka juga akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Ya, kemudian juga di sini tidak memaksakan kehendak, ya. Jadi sila keempat ini butir-butir menyebutkan jangan ada manusia yang memaksakan kehendak. Ini berbahaya, ya. Bagaimana persoalan kemiskinan Indonesia kalau manusianya masih ingin berkehendak sesuai keinginannya masing-masing, ya, tidak berdasarkan nilai kemanusiaan. Kita lihat bagaimana di dalam kehidupan adanya monopoli. Ini luar biasa ini, ya. KKN monopoli, sehingga dia menguasai begitu banyak kebutuhan dasar masyarakat. Dia mempermainkan harga, dia memperbaikkan distribusi, masyarakat menderita, ya. Kita contohkan aja misalnya pupuk petani. Kalau dimainkan, petani tidak bisa bertani. Bagaimana petani mau sejahtera kalau harga pupuk aja mahal, ya? Bagaimana sejahtera kalau pedagangnya seenak-enak membeli gabah petani itu dengan harga yang murah. Ini jangan tidak ada memasangkan kehendak kalau ingin mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia berdasarkan Pancasila, ya. Selanjutnya kekeluargaan ini harus dikembangkan, ya. Selagi rasa kekeluargaan itu masih ada, apalagi antar sesama kita anggota keluarga atau kepada tetangga dan masyarakat kita, semua persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan. Kalau kita udah menganggap masyarakat ini satu keluarga, kita akan melihat bagaimana yang susah, bagaimana yang senang membantu yang susah, yang kaya membantu yang miskin. Tapi kalau sudah tidak menganggap keluarga, ya sudahlah, miskin-miskinlah sendiri, kaya-kayalah sendiri. Ini ya persoalan kemiskinan tidak terselesaikan di Indonesia. Jangan membantu tetangga, membantu keluarga miskinnya tidak mau. Ini luar biasa, tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Terakhir sila kelima, keadilan sosial seluruh Indonesia, itu ada 11 butir. Mungkin hampir semua butirnya bisa kita pakai dalam mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di Indonesia, ya. Ya, diminta di sila yang kelima ini kita selalu melakukan perbuatan luhur, ya, kekeluargaan, gotong royong. Ini kunci utama mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Apabila manusia ini selalu ingin berbuat luhur, membantu orang lain misalnya,
senang melihat orang sejahtera, ya, tidak senang melihat orang susah. Itu mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Apalagi kekeluargaan gotong royong itu peninggalan, ya, warisan nenek moyang kita. Selalu bergotong royong, selalu anggap kekeluargaan. Ya, bahkan katanya koperasi itu adalah ekonomi berdasarkan kekeluargaan. Kalau dijalankan yang benar, ya. Ya, itu yang sebenarnya yang dimaksud mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Kemudian juga adil, ini penting, ya. Sikap adil itu penting. Keseimbangan hak dan kewajiban, ya, itu sudah kita bahas juga tadi. Menghormati hak orang lain, nah ini paling penting sekali, ya. Kemudian suka memberi pertolongan pada orang lain sehingga orang lain bisa berdiri sendiri atau mandiri. Nah, ini dia kuncinya mengatasi berbagai soal kemiskinan. Biar pemerintah kepada masyarakatnya atau orang kaya kepada orang miskin dan sebagainya, bagaimana menolong orang lain itu sehingga dia jadi sampai mandiri, ya. Jadi memberikan zakat, sumbangan, infak, sedekah misalnya umat beragama, atau memberikan bantuan sehingga orang itu bisa berdiri sendiri, ya. Tidak hanya membelikan alat tapi modal juga, ya. Bagaimana lah bentuk kerjasama tidak apa-apa, tapi menyebabkan orang ini menjadi mandiri. Ini banyak di Indonesia, ya. Bagaimana dia bekerja kepada orang lain, kemudian dia diberikan oleh bosnya kemandirian, berdiri sendiri, akhirnya dia juga menjadi orang besar. Nah, ini yang kita hancurkan jempol untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Kemudian tidak memeras orang lain. Nah, ini, ya, sudah kita bahas bagaimana mengatasi kemiskinan. Kalau orang bekerja diperas, disusah, gajinya kecil, ya. Tidak merugikan kepentingan umum. Nah, itu lagi, ya. Jadi mikirkanlah kepentingan orang banyak, jangan kepentingan pribadi atau diri sendiri. Nah, mengendaki manusia itu, Indonesia itu suka bekerja keras. Ini tadi, jangan sampai kemiskinan yang timbul akibat kemiskinan kultural, ya, budaya malas, tidak mau memperbaiki diri, ya. Pancasila mengendaki kita menjadi manusia yang bekerja keras, ya, sesuai kemampuan kita. Jangan pendidikan, ya, situasi keluarga kita menyebabkan kita menjadi orang yang malas, ya. Banyak orang sukses walaupun pendidikannya tidak tinggi karena dia mau bekerja keras, mau belajar, mau berusaha, ya. Jadikan pengalaman hidup baik dari orang lain maupun pengalaman hidup sendiri. Bekerja keras banyak orang yang berhasil, pendidikan tinggi belum tentu orang banyak yang berhasil. Itu diajarkan oleh Pancasila, ya. Apalagi pendidikan tinggi dan bekerja keras. Selanjutnya, hargai hasil karya orang lain. Nah, ini juga bagaimana usaha-usaha kecil itu telah berbuat cantik, bagus, ya, hasil karyanya, ya, pokoknya dengan harga yang tinggi gitu, ya. Jangan malah dibeli dengan harga yang murah lantas dijual setinggi-tingginya. Itu kan memeras orang lain namanya, tidak membantu orang lain meningkatkan. Jadi kalau memang hasil karyanya bagus, ya dibeli mahal sehingga meningkatkan taraf kehidupannya, mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Kemudian suka kegiatan kemajuan yang merata dalam keadilan. Jadi kalau dalam jiwa kita ini sudah suka gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, suka hal-hal yang melihat orang lain maju, ya, sama-sama bahagia, bisa membantu orang lain, jempol, ya. Artinya persoalan kemiskinan Indonesia bisa kita atasi bersama. Saya rasa itu saja, ya, tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, ya, dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Kalau ini dijalankan, saya yakin, ya, kemiskinan di Indonesia bisa diatasi. Jalankan aja nilai-nilai Pancasila itu dengan benar, ya. Jangan malah Pancasila diperalat, ya, digunakan untuk hal-hal kepentingan pribadi dan golongan. Baik, itu saja. Ini udah sesi-sesi terakhir dari materi pendidikan Pancasila kita. Silakan saya ingatkan lagi, ya, materi Pancasila ini bukan hanya untuk dibaca, dilihat, didengar, tapi harus dihayati dan diamalkan. Pelajari semua materi yang sudah saya sampaikan, ya, kembangkan, ya, buat contoh-contoh yang baik, kalau perlu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi ujian tentu perlu dipahami ilmunya, dihayati dan diamalkan. Demikian saja, terima kasih.
atas perhatiannya semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.